Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran mengenai sifat alkena ya. Bab ketiga hidrokarbon. Nah, secara konsepnya untuk alkena, kalau kemarin kan kita sudah belajar alkana ya. Alkena itu manakala kita membentuk sebuah rantai karbon tapi di mana salah satu rantainya itu memiliki ikatan rangkap dua. Dipegang dulu. Pengertiannya harus ada ikatan rangkap duanya, itu berarti dia alkena. Jadi alkena itu mesti dia punya ikatan rangkap dua. Di mana terserah, misalkan aja seperti ini. Nah, tambah lagi ya, contohnya seperti ini. Kita tinggal lengkapi. Hanya sudah terpakai 2 kurang 2, sudah terpakai 3 kurang 1, H2, H2, H3. Kita hitung C 1, 2, 3, 4, 5, C5 hanya berapa? 2, 1, 2 berarti 5 ya, 2, 3, 5, 10 berarti. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa rumus dari alkena adalah CnH2n. Ini rumus alkena. Nah, ini namanya siapa? Namanya tinggal kita ganti alkena. Berarti akhirannya diganti ena. Jadi kalau tadi pentana ya, tinggal kita ganti dengan pentena. Seperti itu. Bagaimana dengan isomernya? Isomernya sama konsepnya seperti yang kemarin. Kita putuskan salah satu ujung rantai. Saya putuskan sini, Pak Jul kasihkan sini. Ini kan masih bisa berikatan karena masih ada tangan satu yang berikatan dengan H. Iya kan? Berarti Pak Jul tulis 4, C-nya masuk ke sini. Nah, kan habis. H2, C-nya di sini habis. Tangan 4 udah kepakai semua. Ini 3, ini 2. Tangan 2 udah kepakai 2, tinggal 2 buat ngikat H. Ini H3. Seperti ini. Ini rumusnya juga C5H10. Tidak percaya kita jumlahkan hanya 2 dengan 3, 5. 2 dengan 3, 5, 10. C-nya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya siapa? Nah, nomor alkilnya dulu. Kita kasih nama. Konsepnya bagaimana? Untuk awal penomoran dimulai dari rantai yang rangkap. Atau atom karbon C yang paling dekat dengan rantai rangkapnya. Berarti kalau ini kan yang paling dekat ini. 1, 2, 3, 4. Namanya siapa? Namanya 2-metil. 2-metil ya. 2-metil 1-butena. Seperti itu. Apakah masih ada? Pak Jul ini salah ini. Sebenarnya Pak Jul harusnya menerangkan mengenai isomeri rantainya terlebih dahulu. Maksudnya isomeri rantai itu apa? Kita memindah ikatan rangkapnya pada rantai yang berbeda. Jadi seperti ini maksudnya. Nah, tadinya kan rantainya di sini. Sekarang Pak Jul pindah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi, berapa rantainya? Kok rantainya? Kita kasih nomor dulu yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya, tentu yang ujung kiri, bukan ujung kanan. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya apa? Namanya 2-pentena. H2, H, H, H2,
H3. Sorry, ini H3 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan C5H5 juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomeri rantai. Jadi, diingat ya, ada isomeri rantai, ada isomeri posisi. Isomeri rantai itu maksudnya apa? Isomer dengan memindah ikatan rangkapnya. Cukup memindah ikatan rangkapnya. Jadi tetap dalam garis lurus, belum punya gugus alkil. Gitu ya. Nah, kalau isomeri posisi adalah isomeri di mana terdapat gugus alkil. Nah, kalau ini kan ada gugus alkilnya, CH3. 2 metil 1 butena. Nah, karena sudah ada alkilnya berarti dia dikatakan sebagai isomeri posisi. Nah, khusus untuk alkena itu ada tambahan lagi ya. Ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Ada yang dikenal dengan isomeri rantai. Nah, isomeri rantai itu seperti ini ya. Terjadi akibat perbedaan posisi ruang gugus-gugus pada ikatan rangkap. Jadi kalau di sini cis 2 butena. Cis 2 butena dan ini trans 2 butena. Untuk membedakannya apa, Pak? Membedakannya kalau miring, jadi kalau silang gini ya. Kalau silang gini. Nah, ini kan coba lihat, CH3 di sebelah kiri bawah, yang satu kanan atas. Itu kan menyilang. Itu dikatakan kita pakai trans. Kalau dia dalam satu pihak, kita pakainya cis. Ya. Kita pakainya cis. Jadi, ini tadi isomeri rantai sudah, isomeri posisi sudah, masuk ke isomeri apa tadi? Isomeri geometri. Tapi ini contohnya bukan pentena ya, contohnya adalah butena. Ingat, yang dicontohkan bukan pentena, tapi butena. 2 butena. Ya. Jadi contohnya ini. Ini H3, H3. Nah, kalau misalkan satu butena ada isomeri geometri tidak? Tidak. Ya. Jadi syarat untuk adanya isomeri geometri itu dia harus simetris ini dulu. Jadi antara kiri dengan kanan itu harus simetris dulu. Gitu ya. Jadi kan ini caranya bagaimana? Kita bisa tulis di sini. C dulu, cabang sana, cabang sini, cabang sini. Kalau kita mau meletakkan hanya sepihak, misalkan di sini H, otomatis ini CH3, CH3. Nah, kalau sepihak berarti kita pakainya cis. Ya. Sepihak itu maksudnya apa? Sepihak itu misalkan kalau bawah semua, kalau kiri semua, kalau kanan semua, itu sepihak. Tapi beda kasus kalau untuk seperti ini. Nah, ini CH3, H. Ini kan berseberangan. Nah, kalau berseberangan berarti kita pakainya trans. Ya. Kalau ini cis 2 butena, ini trans 2 butena. Seperti itu. Oke, gitu. Paham ya? Nah, ini untuk isomernya. Nah, kemudian bagaimana kita kalau masuk ke reaksinya? Reaksi itu maksud yang namanya hidrokarbon itu kan tentunya dia akan direaksikan dengan berbagai macam zat. Ya, ada beberapa macam zat. Di sini kalau dicontohkan ya reaksinya adalah reaksi adisi. Adisi hidrogen pada alkena. Itu akan menghasilkan alkana. Yang namanya adisi itu apa toh? Adisi itu adalah reaksi penggantian. Jadi prosesnya
Jadi kalau di sini kan dituliskan CH2CH2 atau C2H4 atau dikatakan apa? Metana. Etena ya ini ya. Etena ditambah H2 akan menghasilkan etana. Jadi rumus umumnya dulu atau reaksi yang kita pegang dulu. Reaksi dalam alkena. Pertama, adisi. Adisi itu bisa dikatakan sebagai penggantian ya. Kalau di sini direaksikan C2H4 ditambah H2 akan menghasilkan, nah rumusnya ya, alkena manakala ditambahkan H2 itu akan menjadi alkana. Konsepnya itu dulu dipegang. Alkena ditambah H2 jadi alkana. Kok bisa? Kita lihat aja di strukturnya. C. Ini apa tadi? Etena ya. Nah, etena C-nya rangkap 2 di sini. Hanya 4. H ditambah. Nah, seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya H ini yang satu masuk ke sini, yang satu lagi masuk ke sini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah salah satu rantai ini diputus. Jadinya apa kalau rantainya diputus? Nah, kan seperti ini jadinya. H dan H seperti ini. Jadi H ini masuk ke dalam C di sini, konsekuensi rantai rangkapnya putus 1. Yang tadinya di sini namanya adalah etena jadi etana. Itu yang namanya reaksi apa? Adisi. Nah, itu untuk adisi ya. Kemudian yang kedua untuk adisi dengan hidrogen. Gas hidrogen maksudnya. Dengan H2. Gas hidrogen. H2 itu biasanya bentuknya fasenya gas ya. Kemudian yang kedua adisi dengan halida. Halida itu unsur-unsur yang FCl-BRI itu loh. Atau asam halida. Kita contohkan, misalkan kalau di sini ya, pakai contoh ini aja yang gampang. Ada 2 propena, 1 propena. Jadi 1 propena berarti ini kan tangannya udah kepakai 2 kurang 2, ini H, ini H3 ditambah dengan halida. Halida itu FC, asam HF, HCl, HBr seperti itu. Misalkan di situ HCl ya, HCl berarti ditulis HCl kayak gini. Nah, caranya bagaimana? Caranya masukkan saja ke sini. Juga masuk ke sini. Jadinya apa? Jadinya C. Ini H, ini H ya. Ini H-nya tetap, tapi yang satu Cl. Ini H, ini H, ini H. Nah, kita hitung ya C-nya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. H-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 7? Oh ya, benar. Ini kan 6. Tambah 1 kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl-nya ada 1. Nah, cocok. Kalau di sini namanya 1
propena. Ini direaksikan dengan asam klorida. Nah, kalau ini dinamakan, kita nomornya aja 1, 2, 3. 2 kloro, kalau 3 propana. Seperti itu. Kalau misalkan ini pakainya HF, Pak. HF berarti nanti di sini jadinya adalah 2 fluoropropana. Kalau HBr, Pak, berarti 2 bromopropana. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau untuk masalah reaksi pembakaran ataupun kalau di sini di adisi masih ada satu adisi lagi ya, adisi dengan gas halida Cl2Br2 atau I2, itu konsepnya seperti halnya konsep adisi pada gas H2. Nah, konsepnya sama seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ini kan H2 ya, konteksnya H2 ya. Kalau misalkan Pak Jul ganti dengan Cl2, nah ini kan Cl. Berarti otomatis ini rantai di sini tadinya rangkap tetap putus. Nah, di sini nanti Cl, sini Cl. Seperti itu. Jadi 2 dikloro ya. 2 dikloro. Kalau 2 itu apa? Metana, etana. Gini misalkan masih bingung, gini aja Pak Jul contohkan yang ini ya. Mula-mula CC, atau pakai ini aja. Pakai yang ini aja. Pakai ini aja. Pakai contoh yang sebelumnya. Ini H3, H2 ditambah BR atau F aja deh. F2 ya. Akan menjadi C-nya rangkap. C-nya rangkap. Jadinya kok rangkap jadi luruh, jadi seperti ini ya. Berarti ini nanti tinggal di ini F, ini F, ini H3, ini H3. Kita cocokkan. C-nya 3, H-nya 6, F-nya 2. Nah, jadi ini tuh masuk ke sini. Yang satunya lagi juga masuk ke sini. Nah, H-nya nanti pindah ke sini. Jadi namanya apa? 2 di fluoropropana. Kenapa pakai di? Karena ada 2. Di nomor 2 alkilnya 1, 2, 3. 2 di fluoropropana. Oke, gitu ya. Kita masuk ke latihan soalnya. Perhatikan senyawa-senyawa berikut. Senyawa yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh ditunjukkan oleh nomor, sebentar Pak Jul cari kertas dulu. Nah, sebenarnya kita tentukan dulu ya. Kita bisa mengidentifikasi mengenai yang nomor 1 itu. Kita hitung aja C-nya. Nomor 1. Yang 1 itu C-nya 3, C3 hanya berapa itu? 1, 2, C-nya ini ada 2, berarti C-nya 4 ya, hanya 2 kali 3, 6 tambah 10. Berarti ini alkana. Itu jenuh. 2. C-nya 1, 2, 3. C3 hanya 3, 4 tambah 2, 6. Hanya 6. Ini alkena. Tak jenuh. 3. C-nya 1. Ini masih ada kurung ya, 2 ya. Berarti 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4.
C4. Hanya ini 3, 6 ya. 6 tambah 2 kali 2, 4. Ya kan? 6 tambah 4 sama dengan 10. H10. Ini juga alkana. Jenuh. 4. C-nya ini hati-hati, ini ada kurung. Kalikan 2 berarti C-nya 2. Tambah 1, 3. Tambah 1 lagi 4, 5. C5. Hanya dihitung 3 kali 2, 6. 7 tambah 3, 10. H10. Alkena. Itu tak jenuh. Yang diminta adalah merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Yang tidak jenuh adalah 2 dan 4. Yang D. Seperti itu. 2 dan 4 ya, yang D. Jadi yang termasuk hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang tidak ada rantai rangkapnya. Kalau yang ada rantai rangkapnya itu hidrokarbon tak jenuh. Selanjutnya nomor 2. Di antara senyawa berikut yang mempunyai isomeri geometri cis-tran adalah, nah jelas apa? Yang mempunyai isomeri geometri itu jelas butena ya. Jelas butena ya. Nomor 2 ini kan mestinya butena. 2 butena itu kan kayak gini. 1, 2. Nah, ini kan butena. H3, H3. Sama seperti yang dicontohkan tadi ya. Silahkan di playback lagi. Berarti jawabannya yang mempunyai isomeri geometri cis dan trans adalah 2 butena. Kalau yang etena itu napropena itu tidak simetris. 1 butena, kalau 1 butena kan nggak mungkin. Jadi yang mempunyai isomeri geometri yang seimbang itu adalah 2 butena. Kemudian yang ketiga, nama yang tepat untuk senyawa berikut adalah, nah rantai utamanya dulu. Diurutkan, dimulai dari rantai rangkap yang terdekat. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti heksena. Benar ya? Heksena dulu rantai. Heksena. 1 heksena. Karena rantai rangkapnya di 1. Nomor alkil 1, 2, 3. 2, 3. Alkilnya metil. Tapi ada 2. Berarti pakai dimetil. 2, 3. Dimetil. 1 heksena. Jawabannya yang 2, 3 dimetil 1 heksena. Yang C ya. 2, 3 dimetil 2 heksena. Yang keempat sekarang. Di antara beberapa senyawa berikut yang bukan isomeri dari C5H10. Nah, ini kita bisa identifikasi satu-satu. C5H10 itu adalah alkena. Berarti C-nya 5. Isomeri posisi rantai dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentena. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena. Ya kan? Nah, kemudian sekarang baru isomeri rantai. Saya putus ini. Masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 metil 1 butena. Ya kan? Sekarang Pak Jul tetap yang ini, tapi metil ini saya pindah ke sini. Berarti nah, seperti ini.
Masih 1, 2, 3, 4. Berarti 3 metil 1 butena. Seperti ini. 3 metil 1 butena, benar. Berarti DE benar, A juga benar. Nah, sekarang kita coba. Ini berarti sudah ya peluang-peluang yang rantai pertama. Sekarang pakai maksudnya yang pakai rantai rangkap di nomor 1. Kemudian yang ke satu lagi yang pakai yang ini. Tapi kita patahkan yang ini. Patahkan seperti apa aja ya. Nah, jadinya masukkan ke salah satu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti 2 metil 2 butena. 2 metil 2 butena. Berarti yang bukan adalah yang C. Ya. Kenapa? Tidak mungkin dua-dua dimetil propana. Karena apa? Karena ini merupakan hidrokarbon alkena atau pentena. Kok bisa tiba-tiba jadi propana? Kan nggak mungkin. Ini sebenarnya cara cepatnya udah bisa langsung ketemu ya tadi. Mestinya nggak perlu diorek-orek seperti ini. Tapi udah langsung ini kelihatan propana, kan beda sendiri. Dia merupakan alkana, sedangkan gugus utamanya atau hidrokarbon utamanya itu kan dari alkena. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor 5. Apabila senyawa CH2C ini direaksikan dengan gas hidrogen klorida, hasilnya adalah, nah, ini sebentar. Nah, seperti ini ya contohnya. Tadi yang, nah, mestinya kan seperti itu. Nanti hasilnya kan seperti itu. Pak Jul tuliskan C. Nah, seperti ini. Ini H, pakai ini aja. H, ini H ya. Kemudian ini H. Ini H, ini H. Kan seperti itu. Direaksikan dengan gas hidrogen klorida. HCl. Nah, ini kan berarti tinggal masukkan saja ke sini. Yang satu masuk sini. Seperti itu. Jadinya apa? Jadinya tinggal kita tulis saja. Tinggal kita tulis saja. Berarti ini yang ini benar, ini masuknya ke anu ya, ke tengah ya ini mestinya. Oh C, oh salah. Ini mestinya masuknya ke sini. Seperti itu. Jadinya, nah ini H masuk sini kan berarti rantainya putus 1. Cl ke sini kan rantainya putus 1. Iya kan? Berarti di sini H ini sebentar. Ini mestinya berlebih ini. Gas hidrogen berlebih ini harusnya. Harusnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan nanti ini H, ini Cl, ya bener ya. Ini CH. Ini mestinya berlebih ini.
Ini kan jadinya CH3 CHCl CHCl CH3. Nah, ini namanya adalah misalkan kita 1 2 3 4. Penamaannya bebas ya. Ini bisa mulai dari kiri, bisa mulai dari kanan karena sama. Mau mulai dari kiri maupun mulai dari kanan itu nanti hasilnya sama. Ini adalah 2 3 diklorobutana. Nah, ini mestinya kalimatnya ya direaksikan dengan gas hidrogen klorida. Karena ini rangkapnya 2, ada 2 ikatan rangkap. Ini mestinya reaksinya adalah reaksi gas hidrogen klorida berlebih. Kalau reaksi hidrogen klorida berlebih itu mestinya di sini ada koefisien 2. Seperti itu. Gitu ya. Mestinya seperti itu. Coba kita cocokkan untuk nilai H-nya ya. H-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 di ini 8. Coba di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, cocok kan? Ada 2. Coba bedakan tadi kalau misalkan kita cukup mereaksikan dengan HCl saja. Kalau HCl saja itu mesti kurang. H-nya kurang 1, Cl-nya kurang 1. Ya. Jadi mestinya di sini kata-katanya adalah direaksikan dengan gas hidrogen berlebih. Kalau berlebih itu maksudnya bukan koefisiennya bukan hanya 1. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 3 diklorobutana. Yang B. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk pembelajarannya mengenai alkena. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.